warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas IPA 1 yang beranggotakan Wahyu Puspitaningrum dengan NPM 19103030006, kemudian Melati Hista dengan NPM 19103030040, dan Hanita Indriana Putri dengan NPM 19103031111. Melalui konten video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai langkah-langkah praktis berwirausaha menuju wirausaha yang sukses. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi wirausaha. Menurut Burgess tahun 1993, wirausaha adalah seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Sedangkan menurut Cibisai tahun 1803, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, yaitu efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Berikut ini adalah langkah-langkah menjadi wirausaha yang sukses. Yang pertama yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Yang kelima, berani mengambil resiko. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya. Yang kedelapan, komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Yang kesembilan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam berwirausaha. Di antaranya, tahap yang pertama yaitu tahap memulai. Pada tahap ini yang harus dilakukan di antaranya, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha, melakukan akuisisi atau melakukan franchising, juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan. Setelah itu, kita beralih ke tahap yang kedua, yaitu tahap melaksanakan. Pada tahap ini, yang harus dilakukan diantaranya, mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Tahapan yang berikutnya yaitu mempertahankan usaha, di mana tahap ini wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kemudian tahapan yang keempat yaitu mengembangkan usaha. Tahap ini merupakan tahap jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Seorang wirausahawan tentu menemukan tantangan-tantangan dalam berwirausaha. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melewati tantangan tersebut. Yang pertama, mau kerja keras, capacity for hard work. Yang kedua, bekerja sama dengan orang lain, getting things done with and through people. Yang ketiga, penampilan yang baik, good appearance. Yang keempat, yakin, self-confidence. Yang kelima, pandai membuat keputusan, making sound decision. Yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan, college education. Dan yang terakhir, ambisi untuk maju atau ambition drive. Wirausahawan yang berhasil mempunyai standar prestasi tinggi dengan kemampuan dan kemauan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan inovatif. Yang kedua, toleransi terhadap kemenduaan atau ambiguity. Yang ketiga, keinginan untuk berprestasi. Yang keempat, kemampuan perencanaan realistis. Yang kelima, kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Yang keenam, objektivitas. Yang ketujuh, tanggung jawab pribadi. Yang kedelapan, kemampuan beradaptasi atau flexibility. Yang kesembilan, kemampuan sebagai pengorganisator dan administrator. Dan yang terakhir yaitu tingkat komitmen tinggi atau survival. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan wirausaha. Mencari peluang usaha baru, lama usaha dilakukan, dan jenis usaha yang pernah dilakukan. Kemudian pembiayaan,
yaitu tentang pendanaan jumlah dan sumber-sumber dana. Berikutnya tentang sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja yang dipergunakan. Baru berikutnya beralih ke pemasaran, dengan memperhatikan lokasi dan tempat usaha. Setelah itu, kepemimpinan, yaitu kejujuran, agama, tujuan jangka panjang, dan proses manajerial. Selanjutnya, yaitu organisasi, tentang pembagian kerja di antara tenaga kerja yang dimiliki. Dan yang terakhir, yaitu tentang kepemilikan, yaitu peran-peran dalam pelaksanaan usaha. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang faktor pendukung keberhasilan wirausaha. Di antaranya, peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, kemudian menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, serta dukungan modal yang kuat. Yang kedua yaitu faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Di antaranya, tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan uang, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, serta ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi ke wirausaha. Dengan berwirausaha, kita dapat menemukan berbagai manfaat. Di antaranya, yang pertama, berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, dapat menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah agama. Yang keempat, menjadi contoh bagi masyarakat sebagai pribadi unggul yang patut diteladani. Yang kelima yaitu sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Yang keenam yaitu berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menjalani pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan jika ada pertanyaan dapat dituliskan dan didiskusikan di dalam grup WhatsApp. Sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.